Halo teman-teman semua, di sini kita ketemu bareng kita di acara sharing season bersama pengusaha-pengusaha muda. Terlebih dahulu perkenalkan nama gua Jidan Mukti. Di sini kita bareng tim. Ada di sini ada Saudara Wahyu, ada Saudara Ijul dan Pamungkas. Hari ini kita kedatangan tamu spesial wirausaha yang baru istilahnya udah mulai merintis 3 sampai 4 tahun ke belakang di usaha F&B juga. Perkenalkan terlebih dahulu ini Saudara Agung. Gimana Saudara Agung? Kabarnya hari ini baik. Alhamdulillah keadaan baik. Oke. Eh, s- Sebelum kita wawancara Saudara Agung, mungkin kita perkenalkan terlebih dahulu lah. Produk apa sih yang dijual oleh Saudara Agung ataupun usaha apa yang digeluti Saudara Agung? Kita cek video klip yang akan kita tampilkan. Oke. Oh, tadi sedikit kita perkenalan terlebih dahulu lewat video usaha yang digeluti oleh Saudara Agung atau yang sedang dikerjakan sekarang di bidang F&B juga. Mungkin kita akan panjang di video kali ini. Kita akan ngebahas sih bagaimana strategi ataupun awal mula dia bisa ada di usaha ini, maksudnya merintis usaha ini. Kita bersama teman-teman juga, mungkin dari teman-teman nanti ada berbagai pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Saudara Agung juga. Sebelumnya mungkin dari pertanyaan awal dari saya gini, Saudara Agung. Cerita dong gimana sih awal mulanya bisa buka usaha ini? Coba. Awal mulanya sih ini kepikiran udah panjang ya, udah lama untuk bikin usaha kayak gini. Ya sekitar adalah 2 tahunan ke belakang untuk memulai usaha. Awalnya bingung mau mulai usaha apa ya. Lulus sekolah bingung, mau kerja males, pengennya usaha. Akhirnya nyari-nyari ide, nanya-nanya temen apa yang lagi booming. Akhirnya terciptalah usaha makan corn dog ini. Terinspirasi juga sih dari tren-tren Korea yang sekarang. Oke, jadi memang kan awalnya inspirasi ini muncul ya pertama dari keresahan juga atau bingung apa sih mau mulai usaha apa, dan mungkin untuk memulai rintisan usaha ini juga riset terlebih dahulu kan, istilahnya kayak gitu kan. Udah pasti Riset terlebih dahulu apa sih yang lagi rame di Iya, riset pasar dulu riset lah pasar istilahnya. dulu. Ketemulah kata kondok ini. Sebelum awal mula nama brandnya itu kan kontok ini Corn dog. istilahnya. Dari mana sih inspirasi nama awalnya? Corn dog itu kan makanan Korea gitu ya. Iya. Ada kayak sosis dilumurin tepung gitu, lalu dikasih kentang. Ada mozzarella juga. Inspirasinya mungkin ya nama juga sesuai sesuai yang dijual lah, istilahnya kayak gitu ya kan ya. Iya. Sesuai produk yang dijual di namanya corn dog kan istilahnya jagung Jagung, iya. sama ini Jagung ya, itu sosis. kayaknya sih saya juga kurang ngerti ya. Jagung itu kayak nama cornnya itu mungkin dari tepungnya ya. Oh, tepung jagung. Kan tepung jagung ya. Bisa jadi. Iya. Jagung.
Oke, paham. Mungkin dari teman-teman yang lain juga ada pertanyaan apa saja? Kayak lu tuh bikin Matdog ini awalnya terinspirasi dari lu sendiri apa ngajak temen gitu, kayak ada inspirasi kayak kita bikin usaha yuk yang kekinian gitu, apa lu dari kepikiran sendiri atau dari teman-teman lu gitu? Itu sih pertanyaan gue. Oke, gimana? Udah pasti sih terinspirasi ya, karena kan ngikutin tren, mungkin juga lagi ramenya apa, makanan yang viral apa. Sebenarnya ini usaha bukan pure punya gua sih, punya gua, tapi gue terinspirasi dari temen gua nih. Temen gua kan udah pernah usaha kayak gini juga, jadi tuh gue belajar sama dia, diajarin dari awal untuk bangun usaha, karena dia nggak bisa terusin, udah fokus kerja. Jadi mau nggak mau dialihin ke gua dengan modal gua sendiri sih semuanya juga, dia cuma ngajarin. Berarti itu usaha tuh pure lu sendiri gitu, kayak nggak ada barengan temen gitu, misalnya lu buka usaha berdua sama temen, nggak ada gitu, lu sendiri yang megang berarti? Iya, gua sendiri kebetulan. Oke, mungkin ya apa namanya, pure semua usaha lu kan dari segi modal apapun dari lu sendiri kan, 100% intinya kayak gitu kan ya. Iya benar. Oke, selanjutnya mungkin dari yang lainnya teman-teman ada Saya mau daerah. nanya, Oke, gimana silakan. cara lu menjaga kualitas barang produk yang lu jual tinggi? Jadi punyai apa? Kualitasnya Ya. ya istilahnya ada SOP penjualannya lah istilahnya. Jadi kualitasnya tetap terjaga lah istilahnya. Gimana tuh cara ngejaganya? Cara ngejaganya ya mungkin selalu gue ngecek ya, karena kan yang bikin adonan juga masih gue, semuanya serba gue, paling yang orang layanin doang di tempat usaha gue, beda orang itu ada SDM-nya lagi. Jadi gue tahu mana yang layak jual atau enggak. Jadi mungkin untuk menjaga kualitas produk ini ya 100% lu jaga juga ya istilahnya, takaran-takaran semua masih istilahnya resepnya masih lu yang nentuin lah istilahnya dari semua tiap benar. harinya ya. Masih gue sendiri yang megang. Oke. Tapi lu pernah nggak dapat kayak feedback yang buruk dari pelanggan gitu? Feedback buruk. Mungkin adonan kurang mateng kalau pelanggan komplain, karena kan kalau lagi rame SDM-nya kan juga cuma satu ya untuk saat ini ya. Kalau rame juga keteteran juga. Dari situ juga kita ngebenahin sih agar lebih baik ke depannya. Oke. Kita tampung komplainan, bakal evaluasi ke depannya agar lebih baik gimana. Nah, itu kan usaha corndog tuh ibarat lu suka bikin status di WA juga kan. Nah, rame tuh. Nah, lu tuh pakai dukun apa sih? Pakai pelet apa sih? Gitu. Ya mungkin itu secara bahasa kasarnya lah istilahnya. Project ataupun pemasaran lu, marketing lu kayak gimana sih untuk memasarkan produk ini lah istilahnya, kayak gitulah, lebih halusnya lah. Itu kayak gimana? Untuk segi pemasaran. Yang paling awal sih mungkin di story WA gua paling, atau sosial media seperti Instagram, mulut ke mulut, teman ke teman. Mungkin pas kita lagi nongkrong, kita kenalin produk sambil bawa makanannya. Itu sih salah satu bentuk promosi pemasarannya. Oh, bukan pakai pelet berarti ya? Bukan, itu kayaknya kalau pakai pelet udah 2001 ke bawah deh. Iya, paham. Karena gue tahu juga sih produk lu tuh ada Instagramnya juga kan ya, ada Instagramnya juga, terus udah mulai istilahnya pemasaran yang udah lu terapin di sini kan bukan cuman dari offline, online-nya juga udah ada. Jadi kayak buat di Instagram, di status WhatsApp juga, kayak lu ajak teman-teman lu buat datang ke tempat ke tempat usaha lu juga buat beli, belanja, memperkenalkan. Mungkin salah satunya mungkin di situ juga. Gimana? Ada lagi teman-teman pertanyaan? Silakan. Coba. Kan yang sering kita tahu ini kan harga pasar itu sering berubah ya. Terus itu tuh cara lu beradaptasi dengan harga pasar tersebut itu gimana? Jadi kan mungkin dari segi penentuan harga lah istilahnya. Kadang kan bahan juga kadang naik, kadang turun, tapi lebih banyak naik lah istilahnya. Untuk menjaga dari segi kualitas ataupun segi harga kan kalau tiba-tiba naik, kadang konsumen kan kaget juga lah istilahnya. Gimana tuh ngejaga harga tuh kayak gimana tuh? Kalau untuk harga sih kita di mana tempat kita berada aja ya standarnya. Kalau harga lagi naik ya mau kagak mau itu resiko.
kalau mau kita ubah lagi takut pelanggan kabur juga. Untung dikit menurut saya nih ya, sebagai yang ngejalanin sekarang. Untung dikit, yang penting lancar sih saya jalanin aja. Nanti kan siklusnya naik turun, nggak mungkin kan rame terus, sepi terus, nggak mungkin. Oh, berarti untuk menjaga pelanggan untuk nggak kabur, ibaratnya walaupun harga bahan pokoknya naik tapi harganya tuh tetap standar gitu ya. Iya. Berarti ngambil marginnya agak sedikit gitu ya. Iya. Margin bahasanya. Ya intinya kan gak cuman kita ngurangin takaran kualitas aja, tapi kan kita ngejaga konsumen juga supaya langganan kita tetap aja beli gitu loh. Intinya kayak gitu. Ada lagi teman-teman bertanya? Nah, kan lu juga pernah ngomong juga kan ke gua, ada fase awal bulan sama fase akhir bulan kan tuh. Kalau fase awal bulan kan ibarat orang lagi pada gajian tuh, lagi pada beli banyak jajan-jajannya. Nah, kalau fase akhir bulan tuh lu ngitung stok barangnya kayak gimana? Ngikutin tanggal gajian kah? Misalnya orang lagi nggak punya duit kah? Jadi lu stoknya lu dikitin apa gimana? Iya, kalau untuk stok kayak makanan kayak gitu sih adonannya mungkin saya dikitin ya. Karena kan kalau akhir bulan tuh rada menurun penjualan. Kalau di awal bulan mungkin normal lagi saya bikin. Misalkan 5 kilo di awal bulan, setelah di akhir bulan paling saya bikin setengahnya 2 kilo atau 2,5 kilo. Biar gak mubazir juga ya, kalau kan dikit juga ya beli. Iya, bener. Istilahnya kan lu ngejaga dari segi bahan juga biar gak istilahnya Biar gak mubazir. gak mubazir lah, istilah bahan-bahan kebuang. Jadi istilahnya udah, tapi intinya lu udah nerapin apa namanya, udah stok lah istilahnya, stok lu udah bener-bener lu jaga juga. Iya, udah gitu. tahu kapan ramenya, kapan sepinya, jadi udah tahu. Oh bagus kalau kayak itu ya, keren juga sih, bener-bener. Nih mungkin dari gue gini, di usaha ini kan mungkin lu gak bisa apa namanya kerja sendiri lah istilahnya. Lu pasti butuh orang sumber daya manusia lah, istilahnya pegawai buat pekerja yang nungguin lah, buat gantiin lu juga. Karena kan kalau lu handle sendiri kan bisa capek juga kan istilahnya kayak gitu. Gimana sih cara lu nyari orang buat istilahnya nge-hire orang buat jadi pekerja lu, yang menurut kereta lu harus kayak gimana sih? Yang paling pertama sih menurut gue ya harus rapi dulu deh itu orang. Bisa ke depannya mah bisa dididik. Iya. Mau gimana-gimananya juga. Yang penting rapi menurut gue. Karena kan pelanggan kan kalau yang jagainnya kurang rapi gimana gitu kalau beli. Jadi kita harus kualitas Dari orang sendiri tuh harus orang habis juga ya. Iya. Iya benar-benar istilahnya. Ya, salah satunya juga mungkin kebanyakan pengusaha juga yang penting attitude juga kan penting kalau Iya, dari attitude segi udah pasti. pegawai pasti harus penting juga. Sama dari itu kan istilahnya kalau pegawai baru kan ada masa training lah istilahnya. Lu kasih training berapa hari tuh? Training sih paling lambat 2 bulan. 2 bulan. Karena kan harus belajar juga tingkat kematangannya semana, ngasih topping sausnya semana, coklat semana. Jadi ya minimal 2 bulan lah. Oh iya betul. 2 minggu, sorry. 2 minggu. Ya istilahnya kalau di 2 minggu itu benar-benar harus cepat bisa lah Iya, istilahnya. harus Karena gua gembleng terus tuh selama 2 minggu itu agak. Karena kan apa namanya? Lu sendiri kan yang ngajarin dia juga. Iya. Setelah itu kan nanti kan gue tinggal. Ada lagi teman-teman? Tapi di daerah lu ada kompetitor gitu. Nah ini penting juga, kompetitor atau istilahnya kan di usaha F&B kan kadang kompetitor juga banyak lah istilahnya yang sama. Ada gak sih daerah-daerah tempat lu jualan tuh ada kompetitor gitu? Ada, kebetulan ada kompetitor. Itu temen gue sendiri juga sih. Oh temen lu. Jadi lu Iya. duluan tapi tiba-tiba teman-teman lu ngikut gitu. Enggak, temen gue duluan sebenarnya. Baru gue ikut. Iya paham ya. Ya tapi kan kata istilah rezeki gak kemana lah Iya, gitu. benar. Yang penting kan kita kualitas kita yang terbaik lah. Nah, kita kasih fokus. kualitas terbaik, servis terbaik, biar pelanggan juga nggak kabur. Iya benar. Fokus ke produk kita aja lah Iya. gitu. Dari segi apa sih yang ditanyain, produk, menu istilahnya lah, menu produk lu ada berapa banyak sih menunya? Ada 12 ya, Ada ada 12 menu. Yang paling istilahnya best seller lah, best seller itu apa aja?
bestseller itu ada sotang itu sosis kentang ya, Iya. sama mozzarella coklat dan original, itu 3 itu paling bestseller sih. Nah untuk kan gue juga nih ada menu kayak sate pisang gitu buat menu tambahan. Itu jadinya menu-menu kayak gitu tuh buat ngedongkrak si sate pisang ini nih, gue terapin paket bundling gitu. Oh, istilahnya pakai bener-bener Lebih deh. hemat. Iya, biar sate pisang ini tetap Bisa jualan lah. bisa kejual nih. Buat nambah istilah promo lah, diskon atau beli Iya. ini bonus ini gitu Iya. kan. Oke. Kalau dari segi range harga tuh di sekitaran berapa sih? Di 9.000 sampai 18.000 paling mahal. Oh, 18 itu paling mahal ya. Iya. Itu juga gua kan nggak langsung tiba-tiba nentuin harga kayak gitu kan, gua pasti riset tempat dulu, suasana lingkungan gimana, cocok nggak dengan harga segitu. Ya, benar-benar ini yang gue lupain nih dari tadi nih. Penting juga sih untuk pengusaha-pengusaha. Udah. Karena kan kita buka usaha punya modal buka usaha gak gitu dong. Pasti kan harus Iya. ada ilmu pengetahuannya juga kan. Kita Iya. mau buka usaha apa, Harus riset ada apa. planning Itu sih apa yang sebelum lu buka usaha ini apa yang lu lakuin tuh? Dari riset apa aja? Udah pasti riset tempat. Terus targetnya kemana nih, nanti barang kita lakunya kemana, apa orang dewasa, anak-anak, kayak gitu sih. Untuk mungkin kan sekarang cabang baru ada 1. Iya. Rencana di setahun ini mungkin ada rencana buka cabang lain. Rencana tahun ini sih kayaknya mau fokus di satu ini Fokus di dulu satu ya, ini ya dulu. karena mau ngembangin dulu, mau fokus dulu deh agar SDM-nya juga nih lebih baik terus. Bener. Lebih matengin SDM-nya dulu deh, baru nyari cabang lagi. Tapi kalau untuk gambaran lu istilahnya rencana buat buka cabang ada kan? Ada, udah Istilahnya pasti ada. ya. Namanya usaha ya kan, nggak mungkin kita fokus satu cabang. Kalau bisa sih lebih dari satu. Sama satu lagi nih yang sepengalaman gue juga ya istilahnya. Ketika lu punya usaha, kadang kalau temen lu punya modal lah istilahnya, kadang ada yang tiba-tiba ketika ngelihat tuh usaha lu udah jalan nih, ada aja temen lu yang biasa mau nanam modal lah istilahnya. Iya. Gimana tuh? Ada gak? Ada banget ada itu. banget, Belum ada. lama temen gue juga ngajakin kayak gitu. Ngechat tiba-tiba, yang nggak biasanya ngechat tiba-tiba ngechat. Iya, Gue iya, juga Bang. kaget. Kayak si Anu. Iya. Gue juga kaget kata dia. Itu nanya lah basa-basi, awal-awal nanya kabar dulu lah, basa-basi. Terus langsung ke usaha gua gitu. Katanya itu usaha punya lu atau franchise. Gua bilang sih punya gua sendiri. Kenapa emang? Gua mau join boleh nggak? Waduh, kata gua udah susah payah ngebangunnya. Dia malah Kayaknya nimbrung ya. iya, untuk saat ini belum ada untuk join dulu deh. Mau fokus dulu di gue sendiri aja dulu. Bener. Intinya ya mungkin ketika ada yang pengen join lah istilahnya, ada yang pengen nambahin modal buat kita, kadang kan enak kita buat nambah cabang itu bisa lebih cepet. Cuman ketika pondasi produk kita belum kuat sih mungkin Iya. bingung juga ya. Tiba-tiba nanti modalnya bisa hilang begitu aja kalau Iya. sepi kan. Lebih kepikiran di situ aja mungkin ya. Iya, Kalau perbaiki dulu deh itu. Iya benar. Kalau pondasi produknya udah oke lah Udah mungkin oke bisa baru, lah. iya. Ditambah kan lebih enak kerja sendiri sih bener. Bener. Bener, Pusing kalau bener. banyak kepala tuh. Iya bener paham. Mungkin untuk sekarang juga mungkin belum nerima lah istilahnya, Iya. buat yang mau nambahin nanam modal lah istilahnya belum nerima. Lebih pengen fokus sendiri dulu aja Sendiri nanam. dulu. Karena duitnya mungkin masih cukup ya. Masih ya gitu deh. Iya bener. Selain aktivitas di apa namanya? Di usaha ini ada aktivitas lain nggak? Gue sih sehari-harinya karyawan sih. Oh karyawan juga. Awalnya sih karyawan gue, terus kepikiran kerja gini-gini aja. Pengen buka usaha lah, sampingan. Ya terciptalah Makdok ini, makan korndok. Oh iya paham. Dari keresahan juga sih emang. Kan lu juga nih sambil kerja nih, berarti karyawan ya. Nah lu bagi waktu buat belanjain bahan-bahan pokok itu gimana tuh cara maintain waktunya tuh? Kalau gue sih belanjanya nyetok ya, bakal per bulan nih. Misalkan gue nyetok tepung dan lain-lain dah, itu bakal 1 bulan ke depan. Oh, Jadi nggak tiba-tiba hari ini habis, hari itu beli, enggak. Jadi gue stok banyak
buat 1 bulan itu. Iya, ada perhitungannya juga sih, yang mana aja yang nanti yang kepake, yang cepet habisnya, itu yang gue stok. Oh berarti itu lu tuh udah ada ya, karena udah kebaca juga, jadi mana yang paling laku paling cepat habis, jadi stoknya lu banyakin, sama yang itunya udah kebaca juga ya. Iya. Ada teman-teman yang namanya. Nah kan dari tadi udah panjang lebar nih nanya. Iya. Kira-kira Makduk itu di mana sih tempatnya biar teman-teman tahu nih mau beli di mana. Oh iya benar itu. Tempatnya di mana sih? Tepatnya sih di Jalan Semanan, Kampung Gaga ya, RT 8 RW 3. Itu di pinggir jalan gitu kok. Kelihatan banget kok. Paling nanti kita kasih deskripsi Google Map aja mungkin kan. Iya. Tapi gue sendiri emang udah pernah kesana, udah pernah nyobain juga. Enak, bener produknya enak. Ada kan? Itu tapi rata-rata harganya itu dari Harga tadi. range harganya itu dari standar harga berapa sih mulai harganya itu dari paling murah. Paling murah mungkin ya tadi 9.000 ya. 9.000 tadi. 9.000 tadi mungkin. Iya, 9.000. 9.000. Oke, tambahin. Terus ada nggak kayak momen gitu sama pelanggan yang bikin lu bangga sama terharu gitu? Kayak momen lah mungkin. Ya kayak lu dapet lu kayak pencapaian gitu nih dari jual matdog ini nih. Momen pelanggan kan yang bikin kita membangkitkan semangat Iya. kita ya. Paling kalau ada pelanggan yang datang terus bolak-balik itu menurut kita, wah berarti dia suka nih sama produk kita. Nggak perlu bicara juga, kita juga udah tahu kalau dia itu suka sama produk kita, karena kan setiap hari belinya juga kan banyak juga dia. Saya udah punya langganan tetap Iya, lah. udah punya Enak langganan lah kalau tetap. kayak gitu, Dan bener. otomatis langganan itu tuh pasti cerita ke teman-temannya tuh nih matdognya si Iya, Abang enak nih. mulut ke mulut juga Iya, pasti dia. Yang bikin senang itu mungkin ya. Oke teman-teman, ada tambahin lagi pertanyaan atau Ya kalian cukup ya. Kawan lagi. mungkin itu sih dari pembahasan pertanyaan kita, penasaran terhadap usaha lu juga ya Bung. Untuk sebagai penutup lah sebelum kita akhiri perbincangan di malam ini, apa sih ya tips and trick buat kawan-kawan semua yang pengen buka usaha? Ada gak? Tipsnya sih yang penting berani ya mulai usaha. Jangan dipikirin aja. Awalnya juga kan gue mikirin aja nih, mau bikin usaha atau enggak, sampai 2 tahun loh gue mikirin ini, bakal bangun usaha kayak gini. Jadi kalau lu ada ide, mendingan langsung lu tuangin aja ide lu, jangan lu simpen aja sendiri. Iya benar-benar. Ya itu sih kendala dari orang buka usaha, beberapa usaha mungkin dari segi keraguan juga. Kadang banyak aja alasannya ya, bener. Ada yang wah gue gak punya modal nih buat buka usaha. Tapi sebenarnya emang ya modal juga penting. Cuman ketika udah punya modal gak ada keberanian kan? Iya benar. Yang penting keberanian, niat. Karena lu juga kan udah ada modal sebenarnya, Iya, tapi bingungnya sampai 2 tahun. Iya, karena masih ragu, takut usaha nggak jalan lah apa ya. Kan kita nggak tahu kalau belum dijalanin. Iya, bener, ya bener. mau nggak mau akhirnya gue jalanin aja deh, gue Udah, lakuin. ternyata udah jalan sampai 2 tahun ya. Ternyata udah jalan sampai sejauh ini sih. Iya, 2 tahun lebih kan. Alhamdulillah. Bener-bener iya. Kalau kita udah Ya, mungkin yakin itu juga aja. ya. Jadi ada kesimpulan kah dari podcast bincang santai ini? Kesimpulannya mungkin ya tadi Jangan ya takut pertama memulai jangan usaha. takut memulai usaha juga ya teman-teman juga. Kalau bagi teman-teman semua yang ingin memulai usaha udah ada modal, kadang kan masih ada keraguan. Yang kalau gak ada modal ya skill kita butuh juga sebenarnya skill. Ketika kita udah punya skill, ya siapa tahu orang yang mau nanam modal di kita kan kita bisa usaha juga. Mungkin di situ sih. Baik, mungkin segitu aja sih bincang kita malam ini. Terima kasih juga Saudara Agung udah bergabung sama kita, Thank you, tim Saudara kita. Dan teman-teman semua di tim kita juga udah terima kasih, udah banyak pertanyaan, penasaran juga kan terhadap produk yang dijual. Kedepannya mungkin kita bisa berkunjung ke tempatnya dia ya. Boleh Bisa berkunjung banget. atau Gua tunggu banget tuh, gua tunggu. atau lebih enaknya dia bawa produknya aja buat kita. Lebih cocok ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.